hatimu, terukir namaku di matamu, terlukis wajahku bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau
sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sembah Dia. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik. Haleluya. Kami bangga Allah seperti-Mu Tuhan. Engkau dahsyat. Terima kasih
rumah Tuhan. Hanya Dialah yang layak. Kami puji Engkau Tuhan, karena Engkau besar, Engkau dahsyat, Engkau heran, Engkau ajaib Tuhan. Kami bersuka cita hanya karena Engkau Yesus. Semua bersuka cita? Amin. Mari kita puji Tuhan. Haleluya. di bawah kolong langit ini yang membuat kita bersuka cita hari ini. Terima kasih Tuhan. Kita boleh hidup, kita boleh sehat, kita boleh hari ini. Semua karena anugerah-Mu, pertolongan-Mu, pemeliharaan-Mu yang nyata bagi kami. Haleluya. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan.
sukacita kami. Lord, kita persilakan saudara duduk kembali. Kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran Injil kasih karunia, Injil yang memerdekakan kita, Injil yang adalah kekuatan Allah sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik, Kamu berkorban bagi kami. Tanpa Engkau kami binasa. Hanya kepadamu Tuhan, pandangan kami hanya kepadamu Yesus. Logisomai, haleluya. Katakan, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat benar Tuhan, dan Kau sangat dekat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia.
kasih Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini. Itu semua karena anugerah kemurahan Tuhan. Kasih karunia-Mu yang selalu mengajari kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami anak-anak-Mu sudah siap untuk makan kebenaran firman yang menguatkan iman kami, rohani kami dibentuk. Sehingga apapun yang kami lakukan ada sukacita damai sejahtera karena Engkau melekat bersama kami. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau yang layak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita persilakan Pastor yang membawa kita dalam. Shalom Bapak Ibu. Salam ketemu di tahun yang baru. Ini mungkin sharing kebenaran firman yang pertama di tahun 2023 bagi saya gitu ya. Jadi bagaimana, masih ingat dengan khotbah Pak Gembala minggu lalu? Atau sudah lupa? Tentang apa tuh yang kemarin? Minggu kemarin? Wah, sudah setahun kali khotbahnya jadi sudah lupa gitu kayaknya ya. Oke, saya ingatkan aja. Sebenarnya khotbah kemarin sangat mudah diingat. Kenapa? Judulnya berkat. Nah, mungkin oh iya Pak, lupa saya. Karena mungkin saya mengejar drakor. Lupa saya. Oke, Bapak Ibu. Nah, waktu saya tahu bahwa ini khotbah yang pertama gitu ya di tahun 2023. Kemudian saya ya pasti tentu saya berdoa ya, minta Tuhan ini khotbah yang mana gitu, topiknya yang mana gitu ya, untuk memulai tahun ini ya. Saya bersyukur minggu kemarin sudah diarahkan gitu, oh ini supaya pembuka tahun diberikan tentang berkat gitu ya. Tapi ada hal yang ternyata Tuhan berikan waktu saya mulai untuk menyusun apa yang kita akan pelajari sama-sama di hari ini ya. Dikasih satu kalimat, satu kata gitu. Saya bingung juga, kata ini kok saya nggak pernah, maksudnya dalam berbahasa Indonesia pun saya jarang pakai gitu ya. Kata baku kayaknya ini katanya. Nah, mungkin kita sama-sama lihat ya. Sama-sama kita lihat di slide yang pertama. Nah, saya ketemu slide ini juga tidak kebetulan ya. Oke, coba munculkan lagi. Nah, kata ini yang muncul. Berpadanan. Kira-kira ada nggak Bapak Ibu di sini yang dalam komunikasi sehari-hari gitu ya memakai kata ini? Coba kalau ada angkat tangan, saya ingin tahu gitu. Jangan-jangan saya aja yang mungkin bahasa Indonesianya kurang bagus gitu ya. Jadi mungkin, oh enggak Pak, ini bahasanya tiap hari saya pakai bersama istri saya, suami saya pakai nih kata ini nih. Ya. Berpadanan. Kemudian saya, Tuhan maksudnya apa gitu berpadanan gitu ya. Ternyata memang kayaknya ini kata baku ya, jadi mungkin jarang dipakai itu. Nah, kemudian saya ingat gitu, ada satu, yang saya ingat tuh satu ayat ya, satu ayat yang tentang hal ini. Coba, jadi hari ini saya kasih topik. Nah, kemudian kalau tambah hidup berpadanan. Nah itu ya lebih inilah, lebih kita bisa mengerti lah, ya kan? Hidup berpadanan. Nah, tapi berpadanan dengan apa selanjutnya? Nah, ternyata ini yang keluar. Hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Amin. Kita memulai tahun ini dengan kita mempelajari hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Apa yang dikhotbahkan Pastor Ishak minggu kemarin, ini bagian juga dari hal ini. Ya. Karena seringkali orang meskipun orang Kristen, mereka tidak percaya bahwa Tuhan sudah memberkati mereka. Karena apa yang terjadi? Mereka tuh berpikir, mereka melihat dulu nih fisiknya. Ya, mereka lihat dulu nih. Kalau Tuhan bilang Tuhan berkati, ya tunjukkan dulu. Saya punya banyak uang dulu, saya punya banyak properti atau saya punya banyak harta dulu nih, baru saya tahu Tuhan berkati.
Tapi itu bukan jalan kita menjadi orang Kristen. Alkitab berkata orang benar hidup karena iman. Kalau kita sudah melihat apa yang bentuk fisik ini yang gak perlu iman saudara. Nah, itu tahu itu ada berkat atau ada harta, ada uang, ada investasi, ada harta. Gak perlu iman. Jadi itu bukan jalan menjadi orang Kristen. Gitu ya. Nah, lihat gambar ini. Ya Bapak Ibu atau adik-adik atau saudara-saudari yang pernah bermain namanya puzzle. Ya, puzzle. Ini kalau salah posisinya, dia tidak akan selaras atau tidak akan masuk, tidak akan sempurna. Betul ya? Atau bagian A diletakkan pada bagian B, itu juga nggak bisa, karena ukurannya beda. Ya, masing-masing puzzle itu punya tempatnya masing-masing. Nah, pernah juga saya ingat Pastor Isa katakan, kita di dalam kasih karunia ini setiap kali kita mendengarkan firman, kita mengerti bahwa itu ada tempatnya masing-masing, seperti puzzle yang kita kumpulkan untuk gambar besarnya atau gambar background peta besarnya kita tahu tentang Kristus. Kalau dalam kekristenan yang dulu kita bingung nih. Minggu ini kita dengar khotbah ini, minggu depan khotbah ini, tapi kayaknya tidak selaras. Ya, kita kumpul, tapi kita tidak bisa saling mencocokkan. Ya, minggu ini meskipun yang khotbah itu ya dari gereja itu, tapi seringkali dari yang saya dapatkan nih dulu, saya bingung juga gitu. Minggu depan sudah beda lagi, jadi kita kumpul tapi kita nggak bisa saling mencocokkan. Puzzle-nya tuh beda. Nah, tetapi pagi hari ini kita akan belajar sama-sama bagaimana Alkitab menjelaskan hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Maksudnya apa? Kenapa sih berkat itu menjadi bagian kita? Meskipun secara fisik mungkin ada yang kita belum lihat, ya, tapi itu menjadi bagian kita. Oke, saya sebenarnya ketemu cuma satu ayat gitu ya, maksudnya dari waktu saya dikasih ini, saya taunya ayat ini. Oke, kita lihat sama-sama ayat yang pertama. Dalam Filipi 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ya, ini surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Ya. Nah, saya pikir nih ya, cuma ada ayat ini yang tentang bagaimana Rasul Paulus menasihati jemaat-jemaat di Filipi supaya hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Ya. Tapi ternyata tidak hanya satu. Ya, tidak hanya satu. Tapi memang surat-surat berpadanan ini semuanya ada dalam tulisannya Rasul Paulus. Nah, ini menarik. Ya. Kita lihat ayat yang kedua dulu ya, sebelum kita lebih dalam lagi menjelaskan kita tentang hidup berpadanan. Ayat yang kedua ini ada dalam Efesus 4 ayat yang pertama. Nah, ini. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Nah, ini. Ya. Dijelaskan di Efesus berpadanan dengan panggilan itu. Ya, saya pikir sudah selesai nih. Oh, berarti ada 2 ayat. Ya. Berarti ada 2 nih. Ternyata masih ada satu lagi saudara. Ya, masih ada satu lagi. Di dalam Kolose 1 ayat yang ke-10. Nah, cuma kalau di dalam kitab terjemahan baru Bapak Ibu dan saya tidak akan mendapatkan kata berpadanan ini. Tetapi dalam terjemahan baru itu diganti kata layak. Tetapi waktu saya lihat dalam versi bahasa Inggris maupun dalam bahasa Yunani, itu katanya sama, berpadanan. Jadi saya ambil kata berpadanan, ya, karena itu kata yang sebenarnya.
dalam terjemahan baru disebutkan sehingga hidupmu, di sini layak ya, hidupmu berpadanan di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ya, jadi ada 3 nih ayat yang menasihatkan gereja Tuhan pada saat itu untuk hidup berpadanan. Nah, kalau saya cuma lihat sekilas aja nih tentang oh ya hidup berpadanan, mungkin gampang gitu untuk langsung oh ya berarti Bapak Ibu kita semua harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, ya. Jangan begini, jangan begitu, harus baik sama begini, baik sama begitu. Itu paling gampang, betul ya? Itu yang secara mata kasat mata, yang mata jasmani kita waktu lihat ayat ini kita bisa menyimpulkan seperti itu. Ya. Makanya kemarin ada yang saya lupa gitu siapa yang ngomong, untuk mengkhotbahkan hukum Taurat itu mudah. Kenapa? Karena apa aja yang dibaca kita bisa menyimpulkan. Tetapi untuk membawakan tentang kasih karunia itu butuh karunia Roh Kudus. Ya. Karena semuanya tentang Kristus. Kalau saya lihat sekilas kemudian saya mau simpulkan bisa, tetapi saya bilang kayaknya ada yang lebih dari ini. Saya bilang Tuhan kayaknya tidak semudah itu. Dalam 3 ayat ini pasti ada sesuatu yang Kau ingin sampaikan bagi kami di tempat ini. Ya. Untuk memulai tahun ini ada sesuatu yang spesial. Ya. Nah, yang menariknya sini mungkin saya juga sempat cari di Google gitu ya. Banyak yang lebih berfokus pada kalimat berpadanan ini. Nah ini. Sebenarnya arti berpadanan ini selaras atau ya pokoknya sama gitu ya. Itu bagi saya itu hal yang mungkin bukan yang penting di perikop ini. Tetapi dan Bapak Ibu lihat bahwa ternyata yang lebih penting di 3 ayat ini itu dari kata hidup. Ya. Dalam bahasa Indonesia kita hidup ya biasa gitu ya. Ya sekarang hidup gitu ya, hidup apa yang spesial dengan kata hidup ini. Nah, kita akan pelajari sama-sama ya. Oke, selanjutnya. Nah, kata hidup ini atau live ini dalam bahasa Yunaninya politeumai. Ya. Ini bukan berarti cuma sekedar hidup. Tetapi lihat, sebagai warga sebuah negara, hendaklah Anda hidup sesuai dengan seorang warga negara. Jadi kata hidup di sini berhubungan dengan kewarganegaraan. Atau dalam bahasa Inggrisnya citizenship. Menarik sekali bagi saya, gitu ya. Nggak tahu bagi Bapak Ibu, saudara-saudara juga yang menyaksikan. Jadi ini boleh dibilang ini, Paulus dalam suratnya untuk hidup berpadanan ini, dia bilang ini, hendaklah hidupmu ini bukan cuma hidup yang sekarang ini, tapi realita hidup yang sebenarnya Anda sebagai warga negara kerajaan sorga. Hiduplah berpadanan dengan Injil Kristus. Contoh, di sini warga negara Indonesia semua ada atau ada warga negara asing di sini? Apakah susah menjalani hidup sebagai warga negara? Sudah tahu nih Indonesia kan warga negara sudah punya KTP, kecuali kalau tidak punya KTP ini tanda tanya ini ya. Ya, sudah punya tanda pengenal. Wah, Vincenti Stanley Patti, nomor NIK, bla 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 bla. Apakah sulit? Saya rasa tidak. Ya. Nah, kita lihat di Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Katakan amin.
Dan di situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Wow. Masih di kitab yang sama di Filipi. Makanya saya mengerti, oh ternyata karena Paulus sudah menyinggung di ayat yang lain, makanya muncul tentang ayat warga negara kita ini. Ya. Jadi kata tersembunyi tentang hidup ini, wah saya pikir ini luar biasa sekali nih kata ini. Ya. Jadi bukan kita berusaha, ya berusaha. Kadang-kadang orang pikir hidup bersepadan dengan Injil Kristus. Ya kita harus berusaha untuk memenuhi semua. Artinya apa? Kita belum ada kepastian nih. Belum ada kepastian. Untuk masuk surga belum ada kepastian. Jadi kita harus berusaha. Kita harus berusaha. Tapi ternyata apa yang Paulus tuliskan sini, kita sudah jadi hiduplah sesuai dengan kewarganegaraan kita. Ya, itu kalau bagi saya itu seirama, gitu. Dia seirama dengan kita, dengan identitas asli kita itu seirama. Ya, apalagi ditunjang dengan Filipi 3 ayat 20. Nah, kemarin saya ingat ada satu podcast yang lewat di beranda dunia maya saya, gitu ya, dunia maya saya. Jadi ada interview, gitu ya, ada interview si A dengan ada seorang pemuka agama, gitu ya, pemuka agama yang lain, gitu. Ditanyalah tentang entah dia lagi yang MC-nya lagi gaduh gitu, ada lagi berpikir gitu, apakah di luar kepercayaan mereka tuh orang-orang diselamatkan, tidak. Nah, menurut si pemuka agama ini tidak, gitu ya, tidak, di luar kepercayaan mereka tidak. Loh, dia kemudian tanya, tapi orangnya baik loh. Lalu diambil contoh. Ini contohnya cukup membuat yang pemuka agamanya kaget gitu ya. Langsung diambil contoh siapa? Bapak Ibu tahu. Diambil contoh, ya baik. Contoh seperti Mother Teresa. Juga gitu ya, pemuka agama itu. Mother Teresa. Tak telan ludahlah pemuka agama itu. Apakah dia lebih baik daripada Mother Teresa gitu kan? Langsung diambil contohnya yang yang super gitu kan. Iya Pak, gimana ini? Kan dia baik, dia mendedikasikan hidupnya seumur hidup untuk menolong orang tanpa pamrih, bla sebagainya. Lalu si pemuka agama ini tidak. Kenapa tidak? Katanya karena di luar kepercayaan mereka ini, semua perbuatan baik itu seperti fata morgana. Sadis juga gitu ya, seperti fata morgana katanya. Bapak Ibu tahu ya fata morgana ya? Fata morgana itu kayak mau dibilang itu kayak cuma bayang-bayang gitu ya, kayak tidak nyata. Kayak di padang gurun, orang yang sudah haus gitu, tiba-tiba dia bisa melihat kayak ada air terjun atau ada sumber mata air, tapi ternyata enggak, itu fata morgana. Ya, katanya itu perbuatan baik orang di luar kepercayaan mereka itu menurut mereka fata morgana aja, gitu ya. Gak terima nih si pembawa podcast ini ya. Tapi kan mereka sudah baik gitu ya. Masa sih tidak bisa diselamatkan? Jadi kekeh nih si MC-nya. Pemuka agama akhirnya, ya mungkin bisa. Tadi sudah ngomongnya tidak bisa. Tiba-tiba kok dia merubah. Ya mungkin bisa gitu ya. Ya itu katanya dari dialah, dari yang Tuhan lah. Gitu ya. Terserah dia mau taruh siapa aja tuh di surga. Saya pikir, waduh ini tidak jelas juga nih. Lalu ya MC-nya kalau nggak tanya, berarti tidak pasti juga ya? Ya itu pokoknya kedaulatan Tuhan lah katanya, dia bilang gitu ya. Mungkin untuk supaya menutup pembicaraan supaya nggak melebar kemana-mana gitu ya. Jadi mereka tidak pasti saudara, ya tidak ada kepastian. Jangankan orang di luar, yang mereka bilang orang di luar mereka sendiri pun tidak pasti. Ya, mereka sendiri pun tidak pasti. Cuma waktu saya ketawa itu gini, karena langsung diambil contohnya yang langsung jeglek gitu, langsung Mother Teresa. Langsung pemuka agamanya
Ya pastilah, kalau umpamanya untuk ukuran Bapak Ibu dan saya diselamatkan karena perbuatan kita, wah selalu ada yang lebih baik dari kita. Betul ya? Dan belum tentu kita bisa setara dengan dia, sebaik dia. Ya. Tapi kekristenan tuh beda. Ya. Ini bukan berbicara tentang agama. Nah ini agama juga gitu ya, karena mereka membawa agama. Jadi kemudian saya pikir, kalau dalam Alkitab dijelaskan, kapan sih munculnya agama Kristen? Apakah dari zaman Adam tuh sudah ada agama? Enggak ada, saudara. Abraham pun belum ada. Musa pun belum ada tuh yang namanya agama. Ya, yang penting percaya pada Elohim. Ya. Makanya biasanya kalau Bapak Ibu atau saudara pernah ikut KKR kesembuhan, kemudian ada tuh yang bawa dari mungkin dari agama lain, mereka bisa terima kesembuhan juga loh. Jadi bukan tentang agama. Kekristenan itu bukan tentang agama. Tentang hubungan kita dengan yang menciptakan kita. Ya. Kalau agama itu dipetak-petakan jadinya. Tapi ya karena kita ada di negara hukum, ya ada agama, gitu ya. Tapi kita tahu sendirilah, kekristenan lebih daripada agama, bukan agama, ya. Tapi hubungan kita dengan Tuhan, ya. Ya, waktu saya melihat ayat ini, wah, saya bangga gitu. Dalam kekristenan, warga negara kita dijamin, ya. Dijamin pasti lagi, tertulis lagi dengan jelas. Kita adalah di dalam sorga, kewarganegaraan kita tuh sudah aman, sudah. KTP kita tuh berlaku, ya kalau sekarang Indonesia saya tahu sudah seumur hidup ya. Ya kalau ya seumur hidup sampai kita hidup di dunianya, tapi kalau ini dia sampai selamanya. Bukan seumur hidup, selamanya. KTP-nya tuh selamanya. Unlimited. Ya, nggak ada limitnya tuh. Sudah ada tuh. Kita sudah ada tuh, sudah punya KTP-nya. Coba, aduh kayak tegang sekali pagi hari ini ya. Coba sesama warga negara sorga lirik dulu, kiri kanan gitu. Hai, shalom gitu ya. Kayak tegang sekali gitu ya. Amin. Jadi, kita ini punya dasar saudara. Amin. Kita punya dasar. Kita punya dasar sebagai warga negara surga, kita ada dasarnya. Ada firman yang menuliskan, ada firman yang menjelaskan kepada kita. Sementara ada istilah yang pemegang kunci itu, wah belum jelas saudara. Gak jelas. Karena mereka sendiri tidak dijelaskan bahwa mereka akan adalah warga negara surga, gak jelas. Tapi kita, Bapak Ibu dan saya, saudara-saudara yang mendengarkan pada hari ini, kita yakin bahwa kita sudah menjadi warga negara kerajaan surga. Meskipun kita masih hidup di dunia ini. Ya. Jadi sudah punya 2 warga negara nih. Ada sini yang punya 2 warga negara di bumi? Ya. Oh, di sini tidak ada gitu ya. Nah, lihat masih next selanjutnya. Nah, ini karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga, dari situ kita menantikan antikris. Tidak saudara, kita tidak menantikan antikris. Menantikan krisis, tidak juga. Di sini dijelaskan bahwa kita sebagai warga negara kerajaan surga, kita menantikan siapa? Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ya. Jadi Anda harus sadar gitu, Anda ini punya warga negara surga. Ya. Masalahnya banyak orang Kristen yang tidak tahu kalau dia sudah punya. Permasalahan itu. Bahkan mereka berusaha untuk mendapat warga negara ini. Itu yang membangongkan. Ya. Sudah punya nih. Kayak Bapak Ibu dan saya sudah punya KTP nih, KTP Ambon gitu ya, KTP. Tapi masih tiap hari nih bolak-balik ke Dukcapil. Pak saya tidak punya. Itu Pak sudah ada, coba lihat. Tidak ada, tidak punya, saya tidak punya.
Karena kemarin saya sempat bikin KTP baru karena ternyata punya saya katanya chipnya rusak. Saya entahlah itu ada chip apa enggak, yang versi lama soalnya ya. Karena sekarang Bapak Ibu kalau urusan ke bank, kayak untuk membuat ATM atau yang lain-lain, semua ada mesinnya, kemudian kita tempelkan kita punya iktp itu untuk lebih cepat prosesnya gitu ya. Nah KTP saya nggak bisa kemarin, entah chipnya rusak atau bagaimana nggak bisa, jadi saya ke Dukcapil untuk buat lagi ya. Cepat sekarang prosesnya lebih cepat. Nah itu sama gitu, mungkin Bapak Ibu sudah punya tapi tidak merasa punya. Nah makanya saya bilang gini, banyak yang tidak, selanjutnya itu banyak yang tidak menantikan karena takut. Ya, selain urusan mereka tidak tahu bahwa mereka sudah menjadi warga sorga, mereka juga tidak menantikan Tuhan. Coba aja Bapak Ibu tanya kepada teman atau saudara yang ini ya, Tuhan sudah jangan dulu, jangan. Beta pun kalakuan masih begini, jangan dulu, jangan. Tunggu beta bertobat dulu. Nah ada tradisi di Ambon yang cukup menurut saya agak memprihatinkan gitu ya. Setahun sekali bertobatnya gitu Bapak Ibu ya. Setahun sekali bertobatnya. Di saat-saat itu mulailah gereja-gereja, halaman gereja full. Tenda-tenda dikibarkan. Karena hari itulah hari pertobatan massal. Ya, tapi sama aja setelah itu hilang lagi. Nanti tunggu lagi hari pertobatan massal datang lagi, bolak-balik seperti itu tiap tahun. Kenapa? Mereka tidak tahu bahwa mereka ini sudah jadi warga negara surga. Mereka apa? Lebih melihat mereka warga negara bumi. Apakah salah? Ya sebenarnya bukan salah mereka, tapi apa yang mereka dengar. Ya. Apakah kita lalu tidak menghargai keluarga negara kita di dunia ini? Kita menghargai. Buktinya Bapak Ibu masih hidup dengan baik sebagai warga negara Indonesia, betul? Ya, masih bekerja, masih menjalani kehidupan, anak-anak masih sekolah dan sebagainya. Itu kan Bapak Ibu menjadi warga negara yang baik. Ya. Nah, orang Kristen tuh banyak yang takut kalau mengenai Tuhan datang tuh banyak sekali yang takut. Nah, itu tanda-tandanya mereka belum tahu bahwa mereka sudah menjadi warga negara surga. Ya. Nah, oke, selanjutnya next. Nah ini yang tadi nih, warga negara yang tidak merasa menjadi warga negara. Ini repot saudara, yang seperti saya tadi membangongkan, membingungkan. Anda sudah di dalam Tuhan, sudah jadi Kristen, tapi Anda tidak merasa gitu, tidak yakin bahwa Tuhan sudah mengampuni kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan mau memberkati kita. Jadi banyak orang Kristen tuh yang masih berusaha untuk menjadi warga negara ini. Untuk berusaha menjadi orang yang diselamatkan. Ya. Itu malah berkebalikan dengan apa yang Rasul Paulus tuliskan. Rasul Paulus bilang, karena hidup kita ini sudah menjadi warga negara surga, berpadananlah dengan Injil Kristus. Ya. Itu mudah. Kenapa mudah? Saya bilang, karena bukan kita, tapi Kristus yang hidup di dalam kita, itu yang akan berpadanan dengan Injil itu. Ya. Sementara orang-orang Kristen yang lain, mereka masih berusaha nih untuk dapat KTP unlimited ini. Akhirnya apa? Gagal, bolak-balik dan sebagainya, putus asa, depresi, stres dan sebagainya. Karena mereka berusaha untuk memiliki yang sudah mereka miliki. Ya. Nah, kita akan lihat satu persatu ya. Ada 3 ayat yang tadi, kita lihat satu persatu dulu. Pertama dari Filipi 1 tadi. Nah, saya ambil aja yang di atas. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Nah, mungkin ada yang bertanya, Injil Kristus ini yang mana? Apakah hukum Taurat itu juga Injil Kristus? Atau seluruh Alkitab ini Injil Kristus? Gitu ya. Kita lihat dalam Roma 6 ayat 16, ini saya langsung ambil dari terjemahan bahasa Inggris aja ya, karena saya lihat di terjemahan Indonesia agak cukup beda ya. Roma 6 ayat 16, kalau Bapak Ibu punya terjemahan baru disebutkan bahwa, karena aku memiliki keyakinan yang kokoh ya akan Injil. Tapi dalam terjemahan New King James, for I'm not ashamed of the gospel of Christ. Artinya, aku tidak malu akan Injil Kristus. Kenapa Paulus bilang dia tidak malu?
Karena Injil itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan semua orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, kemudian orang Yunani. Ya, Paulus dia tidak malu dengan Injil Kristus. Tidak malu dan berkeyakinan kokoh itu beda, saudara. Saya entah kenapa dalam terjemahan bahasa Indonesia diambil tidak malu, tapi saya lebih suka diambil keyakinan kokoh. Saya lebih suka terjemahan Inggrisnya karena sesuai dengan aslinya. Aku tidak malu akan Injil Kristus. Ya. Karena Injil Kristus itu kekuatan Allah untuk menyelamatkan semua orang. Ingat, Injil itu kabar baik. Ya, kabar baik tentang Kristus artinya. Nah, ayat selanjutnya ayat 17, ini terjemahan baru, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Nah, ini kita orang benar hidup oleh iman. Bukan iman ini ya, bukan gitu ya. Ya. Kalau Bapak Ibu membaca bahwa Bapak Ibu sudah diterima menjadi warga negara sorga, Bapak Ibu bilang, buktinya mana? Buktinya mana? Ini ada tertulis loh. Kita tangkap dengan iman. Ya, Alkitab sudah menuliskan ini. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, sudah, itu terserah. Gitu ya. Nah, jadi bilang bahwa orang benar ini hidup oleh iman. Seperti saya tadi bilang, khotbah minggu lalu tentang berkat, gitu ya. Mungkin setelah pulang minggu lalu Bapak, tapi kok hidup kita kok rasanya tidak diberkati, rasanya. Anda mau berjalan dalam rasanya atau dalam kebenarannya? Gitu ya. Seringkali yaitu kita sebagai manusia di dunia ini yaitu suka untuk melihat dulu baru kita percaya. Oh ini nih. Tapi kekristenan bukan seperti itu. Kalau sudah seperti itu tidak perlu namanya iman. Semua orang di luar Kristen pun bisa. Ya, itu bisa, gampang. Karena sudah lihat nih. Baru kita bilang, oh ya ini. Tapi bagaimana kita belum melihat tapi kita sudah percaya. Makanya di Alkitab banyak menceritakan tokoh-tokoh Alkitab yang belum punya. Tapi dia menerima janji. Dan janji itu bermanifestasi. Ya. Itu kehidupan kita sebagai orang benarnya Tuhan. Nah, kita lihat tentang Injil Kristus ini dalam khotbah Rasul Paulus yang tercatat sebenarnya dia tercatatnya tuh banyak sekali. Dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 16 sampai 41, tapi saya tidak baca. Kalau saya baca 16 sampai 41 kita akan pulang jam 3, gitu ya. Ini tentang khotbah Paulus di sinagoga di Antioquia di Pisidia. Ya, nanti Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah, nanti kalau pulang mau baca apa sih khotbah Paulus yang tercatat mendetail dari awal sampai akhir, ini salah satunya. Ya, yang lain ada tapi dia terputus. Ya, tapi ini lengkap. Ya, saya ambil saja yang di ayat yang ke-38, Kisah Para Rasul 13 ayat 38, lihat. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepadamu apa? Pengampunan dosa. Ini paling penting. Semua orang Kristen harus tahu tentang ini. Bahwa kita oleh karena pengorbanan Kristus, kita sudah dideklarasikan dosa-dosamu sudah diampuni. Ya. Kemudian selanjutnya ayat ke-39. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Kalau dalam bahasa Inggris justification. Artinya kamu sudah mendapat pembenaran. Ya, sudah tidak lagi menjadi orang berdosa tapi orang benar. Itu tidak bisa didapat dari hukum Musa. Nah, kalau ada gereja yang masih mengkumandangkan hukum Taurat, memakai hukum Taurat sebagai pedoman, Alkitab saya sudah bilang ini, kamu tidak bisa dapat pembebasan dari dosa dari hukum Musa, nggak bisa. Tapi gereja masih suka pakai.
Ya, supaya jemaat lebih taat gitu ya, dibandingkan memakai kasih karunia yang akan mengajar jemaat Tuhan. Karena apa saya bilang tadi, hukum Taurat itu mudah, maksudnya untuk dijelaskan tuh mudah. Gak perlu iman. Karena kita mah dasar hukum Taurat bukan iman. Ya. Tapi kalau menjelaskan tentang kasih karunia, betul-betul kita butuh Roh Kudus. Ya. Nah, kemudian ayat selanjutnya masih dalam Kisah Para Rasul ya. Karena itu waspadalah supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab Nabi-Nabi. Nah, ini Paulus sedang berkhotbah di sinagoga ya waktu itu. Jadi ada waktu itu ada orang-orang Israel, kemudian ada orang non Israel juga. Nah, kemudian kayaknya dia tahu bahwa ada pihak-pihak yang tidak setuju dengan apa yang dia sampaikan. Lalu dia bilang gini, ingatlah hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, supaya suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepada kamu. Ini dia ambil dari kitab Habakuk. Ya. Mengenai suatu saat akan Injil diberitakan, kabar baik diberitakan, tapi ada yang mereka tidak bisa menerima. Kenapa? Kabar ini terlalu luar biasa untuk diceritakan. Sehingga mereka tidak percaya akan kabar ini. Nah, yang menarik ini ayat 42. Ayat 42 ini, ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Tadi kan dia ada mengoreksi ya tentang orang-orang yang tidak menerima, kan disuruh jangan sampai kamu jadi orang yang tidak menerima. Nah, kenapa tiba-tiba waktu mereka keluar langsung diminta balik untuk khotbah lagi minggu depan di sinagoga? Saya temukan gini Bapak Ibu, dalam terjemahan bahasa Inggris ini kenapa dihilangkan dalam terjemahan baru saya juga tidak ngerti. Lihat ya, dalam terjemahan bahasa Inggrisnya gini, so when the Jews went out of the synagogue. Jadi ceritanya Paulus dan Barnabas belum keluar. Yang keluar ini orang Yahudi. Yang mungkin tidak suka dengan apa yang Paulus sampaikan. Ya. When the Jews went out of the synagogue, the Gentiles begged that this word may be preached to them next Sabbath. Artinya gini, ketika orang-orang Yahudi keluar, orang-orang non-Yahudi itu meminta supaya firman ini atau apa yang Paulus sampaikan yang khotbahkan ini untuk dikhotbahkan lagi minggu depan. Ya. Dalam terjemahan baru tidak disebutkan ini, saya juga bingung. Kenapa mereka menghilangkan? Jadi orang-orang non-Yahudi ini yang rindu untuk mendengarkan kasih karunia ini. Orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat ini mereka rindu. Ya. Dan apa yang terjadi ayat 3? Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati mereka supaya mereka tetap hidup di dalam hukum Taurat, di dalam kasih karunia. Ya. Jadi Injil Yesus Kristus sama seperti Paulus menasihati kita supaya tetap hidup di dalam kasih karunia. Kita menyadari kita menjadi orang yang sudah diampuni, kita menjadi warga negara kerajaan sorga, dan kita hidup terus di dalam kasih karunia. Ya. Apakah sulit? Kalau kita sudah menjadi warga negara surga, kayaknya tidak. Karena Roh Kudus di dalam kita sudah ada di dalam kita. Ya, kita tidak menantikan lagi Roh Kudus yang turun, dia sudah di dalam kita. Ya, jadi jalani aja kehidupan kita. Sebagaimana apa yang sudah sebagaimana kita setiap hari. Nah, ayat yang berikutnya. Sudah ya, sebagai warga negara surgawi hendaklah hidupmu tetap di dalam kasih karunia Allah. Ya. Ayat berikutnya,
Efesus 4 ayat pertama. Sebab itu aku menasihati kamu, ini poin yang kedua ya, tadi poin ayat yang pertama, ini ayat yang kedua. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjara karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Nah, ini dijelaskan tentang bagaimana hidup kita itu berpadanan dengan apa yang panggilan kita. Nah, mari kita lihat di Efesus ini maksudnya apa, gitu ya. Masih di ayat yang sama, lihat. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Artinya kepada setiap kita telah dianugerahkan karunia, ya, sesuai dengan apa yang sebenarnya kita perlukan. Makanya di dalam kita aja ya, saya tidak ambil di luar lah, di dalam kita aja ini masing-masing dengan karunianya, betul ya? Dan saya lihat banyak yang melayani juga sebenarnya backgroundnya bukan di situ, ya. Ada yang dulunya tidak terbiasa bernyanyi, tiba-tiba jadi singer, gitu ya. Tiba-tiba bisa jadi WL. Itu tuh Tuhan sudah melengkapi. Cuma kita nggak sadar aja. Kita tidak sadar. Nah, ada di ayat ini dijelaskan. Selanjutnya, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi setiap karunia yang Tuhan sudah kasih setiap kita, itu ada tujuannya. Ya, ada tujuannya. Untuk apa? Untuk saling membangun tubuh Kristus. Ya. Jadi bukan Bapak Ibu punya itu lalu kayaknya, karena saya hebat. Tapi kita perlu menyadari itu semua pemberian Tuhan. Amin. Termasuk saya juga berdiri sini, sebelumnya saya tidak pernah berbicara juga gitu ya di depan umum tapi ternyata Tuhan sudah menaruh itu jauh sebelum saya tahu. Juga bagi singer, worship leader ataupun yang melayani, keahlian di sound system, komputer itu kan butuh keahlian. Ya. Ada orang yang susah sekali, nggak bisa ngerti-ngerti gitu. Tapi ada orang yang bisa. Ya. Nah, lihat di ayat berikutnya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi bukan cuma berhenti kita dalam panggilan kita, tapi apa? Ada nanti pengetahuan kita terus diperbaharui tentang Kristus. Ya, kita tuh menjadi orang yang tidak stuck satu sampai di level tertentu, enggak. Tapi terus diperbaharui, terus diperbaharui. Ya mungkin ada yang bilang, Pak kok di tempat ini cuma mengenai kasih karunia, apakah tidak ada pembahasan topik yang lain? Ya memang karena tentang Injil ini semua tentang kasih karunia Tuhan. Tapi aspeknya begitu luas dan mencakup semuanya. Ya. Yang perlu adalah Anda bersabar. Gitu ya. Karena kita dibatasi ruang dan waktu. Kalau Anda mau dikhotbahin dari awal sampai akhir, tidak pulang kita ya. Bersabar, hadirlah setiap minggu, jangan bolos supaya tidak ketinggalan gitu apa yang Tuhan mau sampaikan bagi Anda, bagi yang memberkati kita semua. Ya. Nah, selanjutnya, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang menjadi kepala. Kenapa kita perlu diperbaharui ya pengetahuan kita tentang anak Allah? Ya ini, supaya kita jangan mudah diombang-ambing. Ya. Kita tahu keselamatan cuma dalam Yesus Kristus, tidak ada di luar sana. Tetapi lihat banyak anak-anak Tuhan terombang-ambing. Ya, kayaknya ikut yang si A ini kayaknya lebih tepat. Padahal sudah dibilang nih, di bawah kolong langit, di langit tidak ada nama yang diberikan untuk keselamatan kita, nggak ada. Ya, tapi masih banyak pengajaran yang membuat anak-anak Tuhan terombang-ambing. Makanya
kita perlu berdiri teguh di dalam kasih karunia Tuhan. Ya. Ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Nah ini, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ada juga tentang Allah telah mengampuni kamu. Ya, saya lihat, wah ini menarik. Jadi Anda harus sadar sebagai warga negara kerajaan surga, Anda betul sudah diampuni nih. Bukan saya yang mengampuni, tapi Allah yang sudah mengampuni kita. Ya, dari semua pelanggaran dan dosa kita. Nah, kemarin juga saya dengar ada seorang profesor yang waktu profesor Kristen, kemudian mungkin dia menjelaskan tentang entah dia ada seminar di kampus itu, lalu dia bilang gini, ayat mana yang paling menakutkan di dalam Alkitab? Ya. Wah, langsung dijawab nih semua murid-muridnya. Oh Pak, pasti tentang neraka Pak. Atau tentang apalah, antikris lah, apa gitu ya. Ternyata salah semua. Dia bilang ayat yang paling menakutkan itu sebenarnya menjelaskan bagaimana Tuhan itu, Tuhan adalah Tuhan yang adil. Dan Tuhan adalah Tuhan yang sangat baik. Loh, semua tanya, loh Pak kenapa? Kan tidak ada salahnya, Tuhan adalah Tuhan yang adil, Tuhan juga Tuhan yang baik. Iya, tapi masalahnya ketika Tuhan yang adil ini bertemu dengan kita manusia yang berdosa, kita harus dihukum. Betul ya? Kalau dia tidak menghukum kita berarti tidak adil. Dia Tuhan yang tidak adil. Meskipun dia Tuhan yang baik, tapi ada keadilan di sisinya. Semua mahasiswa itu diam. Lalu dia melanjutkan. Tapi puji Tuhan, keadilan Tuhan telah digenapi di dalam salib Kristus. Sehingga kita semua bisa menerima keselamatan dan kebaikan Tuhan. Wah, saya pikir betul juga itu. Jadi kenapa kita bisa diterima oleh Tuhan, kenapa kita bisa masuk surga? Bukan karena kebaikan kita atau suka-sukanya Tuhan. Seperti yang tadi, yang di sebelah itu. Ya terserah Tuhan, Tuhan mau mengambil dia masuk surga, Tuhan mengambil dia masuk neraka. Ya terserah, tidak tahu. Waduh, saya bilang, wah kalau untuk kepercayaan ini saya nggak mau, karena tidak jelas. Dasarnya apa Anda diselamatkan? Kalau kita orang Kristen jelas, dasarnya pengorbanan Yesus. Bukan hasil kerja kita, bukan hasil kebaikan kita, tapi semua ketaatan Kristus, pengorbanan Kristus. Itu dasar kita. Ada hukumnya. Kenapa Allah adil bisa menyelamatkan kita? Karena ada yang sudah menggantikan kita untuk dihukum. Jadi semuanya jelas, Alkitab itu jelas. Jangan ikuti suatu kepercayaan atau agama yang tidak jelas. Harus jelas. Ya. Dan sebagai orang Kristen semakin hari ketika kita mendengar firman, kita juga semakin jelas. Ya. Jangan ada Islamun jadi orang tidak jelas. Tapi kita menjadi orang yang jelas. Ya. Nah, ayat yang kedua ini apa sih yang kita dapatkan? Kita hidup berpadanan dengan panggilannya. Kemudian apa? Apakah ini sulit? Tidak. Kenapa? Karena dia yang memperlengkapi kita. Amin. Dia yang memperlengkapi kita. Kemudian yang ketiga, kita bertumbuh ke segala arah. Tujuannya jelas, ke arah Kristus. Kita bertumbuh. Semuanya bertumbuh ke arah Kristus. Ya. Nah, oke. Ini yang terakhir nih, yang ayat ketiga. Nah, ini kalau sudah terakhir semua, haleluya. Gitu ya. Haleluya. Dalam Kolose 1 ayat 10. Sehingga hidupmu ini layak atau berpadanan di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kalau Bapak Ibu lihat teliti ya, ketiga ayat tentang ajakan Paulus untuk hidup berpadanan hampir sama semua.
ada tentang bagaimana Tuhan sudah mengampuni kita, ada tentang bagaimana pekerjaan untuk seperti tadi panggilan kita, kemudian juga bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ya, karena itu penting. Nah, kita lihat di ayat yang ini di Kolose seperti ayat tadi, ayat 12, dan mengucap syukur dengan bersuka cita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Apakah Anda masih berusaha untuk hidup dalam kerajaan terang atau sudah ada dalam kerajaan terang? Sudah. Orang-orang kudus lagi dibilang. Ya. Selanjutnya. Nah, ayat 13, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Saya kasih kata merah Ia supaya Bapak Ibu dan saya sadar bahwa bukan kita yang bisa melepaskan diri dari ikatan kegelapan. Bukan kita yang bisa berpindah dari kegelapan menjadi terang, tapi Kristus yang mengerjakan semuanya. Ya. Kita nggak punya pilihan, maksudnya nggak punya kekuatan, tidak punya kemampuan untuk beranjak dari kerajaan gelap pindah ke kerajaan terang kalau Dia tidak mengangkat kita. Dia tidak memindahkan kita. Dan kalau Dia sudah memindahkan kita, ya sudah, kita tidak bolak-balik. Banyak orang Kristen tuh katanya kadang-kadang kalau baik dia di kerajaan terang, kalau dia jahat dia di kerajaan gelap. Satu hari bisa bolak-balik tuh. Bolak-balik. Pagi hari saya di terang karena masih bangun pagi. Nanti siang-siang sudah marah-marah, sudah hidup di dalam kerajaan gelap. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah di dalam terang, waktu kita salah, waktu kita tidak sengaja atau sengaja jatuh, itu tetap di dalam kerajaan terang. Dan terang itu yang membuat kita bisa bangkit kembali. Makanya jadi orang Kristen, jangan putus asa karena kita tetap dalam kerajaan terang. Ada Roh Kudus yang senantiasa membantu kita, mengembalikan kita untuk berjalan kembali dalam kebenarannya. Ya. Nah, ayat selanjutnya. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Diulang lagi tentang hal ini. Berarti sangat penting kita, mindset kita menyadari bahwa kita ini sudah diampuni. Bukan berdasarkan perbuatan kita ya, kalau perbuatan kita, waduh kita kayaknya nggak layak. Tapi berdasarkan karya Kristus, kita sudah diampuni. Ya. Selanjutnya, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dalam dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengenakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dalam perbuatanmu yang jahat. Ayat selanjutnya, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Bagaimana Anda bisa kudus, Anda tak bercela, tak bercacat di hadapannya? Itu pun Dia yang menempatkan. Ya, bayangkan. Begitu, makanya Tuhan sangat amat baik. Tidak berlebihan karena ayat ini sudah menjelaskan. Ya. Tapi banyak orang Kristen yang masih berusaha ya untuk, iya Tuhan sudah mau datang, makanya hidup tak bercela, tak bercacat. Seakan-akan usaha kita nih yang membuat kita tak bercela dan tak bercacat. Tidak. Semuanya karena Dia. Selalu Bapak Ibu dan saya punya hidup tuh selalu ada cacatnya. Ya. Selalu ada celanya. Tetapi Dia bilang, Dia yang akan menempatkan kita tak bercacat. Kenapa? Karena ada Kristus di dalam kita. Ya. Jadi ukuran kita jangan melihat diri kita, ukuran kita adalah Kristus. Ya. Jangan lupa unlimited KTP surganya itu juga itu karena Kristus ya, bukan karena kita gitu. Kalau di bumi ini beda saudara. Ya.
mendapat satu warga negara di satu negara itu tidak gampang. Tidak bisa kita langsung kayak ke negara A gitu. Waktu kita tiba langsung kita ke mungkin mereka bagian imigrasi apa Dukcapil di sana. Pak minta dong kartu tanda penduduk sini. Wah bisa dipenjara langsung kita. Ya, ini orang gila mungkin ya, gila. Tidak semudah itu mendapat kewarganegaraan suatu negara. Biasanya syaratnya setahu saya ada satu negara menempatkan mesti tinggal selama setahun, tidak boleh keluar dari negara itu selama setahun tuh. Kemudian ada juga yang permintaan syaratnya harus punya dana atau punya keahlian tertentu atau punya dana sekian, ya, atau punya investasi. Kita berinvestasi di negara itu, tapi pun itu tidak menjamin kita dapat langsung warga negara. Biasanya diberikan namanya PR atau permanent resident. Jadi permanent resident itu kayak jangka tinggalnya biasa ada 3 tahun, 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Itu bukan warga negara ya, jadi tiap 5 tahun diperbarui. Tiap 10 tahun ini diperbarui. Jadi untuk mendapat warga negara ini tidak semudah itu ya di dunia ini maksudnya. Tapi kita mengatakan dengan lidah kita mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapak Ibu sudah menerima itu. Amin. Ya. Nah, selanjutnya ini ayat yang terakhir. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan ke seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus menjadi pelayanmu. Nah, dinasihati lagi, jangan mau digeser oleh pengharapan Injil. Karena banyak hal di dunia ini yang suka seringkali menggeser kita nih. Ya. Seperti saya tadi bilang, kita mendengarkan khotbah kemarin tentang bagaimana janji Tuhan memberkati. Kita pulang, kita melihat, kita kok biasa di rumah gini-gini aja gitu. Karena dalam mindset kita diberkati tuh wah menjadi orang kaya, menjadi super kaya, punya banyak mobil dan sebagainya. Mindset kita. Tapi mungkin Tuhan memberikan kita kesehatan, itu kan wow. Ada yang bilang sehat itu mahal. Ya, sehat itu mahal. Kalau Anda tidak sehat, Anda tidak bisa bekerja, betul ya? Tanya Ibu Yu lebih tahu, Ya, sehat itu mahal. Bersyukur Anda dan saya masih sehat, amin. Ya. Jadi jangan menempatkan apa yang Tuhan ingin berikan bagi Anda dalam kotak kecil Anda ini, dalam otak kecil Anda nih. Cuma pikirnya berkat, uang aja, uang. Tidak ada yang lain. Padahal Tuhan mau memberikan lebih daripada itu. Jadi kita menempatkan apa yang Tuhan mau kasih dalam pemikiran kita nih. Jadi kalau tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, ya kita mulai istilahnya apa? Mulai bergeser dari pengharapan Injil. Ya, gara-gara yang kita lihat tidak sesuai dengan yang kita mau. Ya, itu tadi Efesus bilang itu anak-anak yang suka diombang-ambingkan dengan berbagai macam pengajaran. Karena mungkin di gereja di apa yang dia dengar berkat itu uang mulu. Ya dari pendetanya, wah ini harus Anda tahu Anda diberkati Anda disayang Tuhan karena Anda terus diberkati, Anda orang itu pernah loh saudara. Ada gereja-gereja yang mengkumandangkan. Jadi kalau dia berkekurangan artinya Tuhan tidak sayang dia. Wah, hancur saudara. Kacau. Jadi selalu orang lihat gini, oh dia banyak uang. Ini Tuhan sayang dia nih. Ini dia yang ada uang. Ini sudah. Ini pasti dia berdosa banyak nih. Makanya Tuhan tidak sayang dia, tidak berkati. Ada loh saudara. Akhirnya apa? Di gereja muncullah gap-gap. Ya. Tapi puji Tuhan di tempat tidak ada. Amin. Dan tidak ada. Karena kita tahu bahwa kita semuanya disayang Tuhan. Kita semua warga negara kerajaan surga seperti apa yang Paulus tuliskan. Ya. Dan kita semua sudah menerima berkat Tuhan. Ya. Bagi juga adik-adik yang mungkin mau lagi melanjutkan sekolah atau para pemuda-pemuda yang lagi mencari kerja, serahkan semua pada Tuhan. Ya. Karena Dia yang paling tahu yang terbaik bagi kita.
Mungkin kita rencananya A, tetapi kemudian diberikan B gitu ya. Kita percaya bahwa tidak ada yang kebetulan ya. Kita percaya bahwa Tuhan punya jalan terbaik bagi kita. Jalani dengan ucapan syukur. Amin. Bagi Bapak Ibu juga, dalam mungkin memasuki 2023 ini banyak ramalan liar kesana kemari. Mari kita kembali pada firman. Amin. Kita kembali pada Injil. Bahwa kita hidup berpadanan sebagai warga negara kerajaan sorga. Kita sudah hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Yaitu kabar baik tentang kita sudah diselamatkan. Kita sudah menerima berkat-berkat Tuhan. Dan saya percaya tahun ini pasti Tuhan sudah menjamin kehidupan kita. Amin. Haleluya. Firman Tuhan sampai di sini. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk apa yang sudah Engkau nyatakan di pagi hari ini bagi setiap kami. Terima kasih untuk menjadikan kami warga negara kerajaan sorga Tuhan. Kami tahu itu semua cuma karena kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Bukan kuat, bukan gagah kami Tuhan. Saat Engkau memanggil kami juga Engkau sudah menyediakan kemampuan maupun pekerjaan-pekerjaan baik yang akan kami kerjakan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyukur untuk apa yang Engkau sudah sediakan di tahun 2023 Tuhan. Meskipun dunia semakin hari akan semakin gelap, tetapi kami anak-anak-Mu Tuhan terus berjalan semakin hari semakin terang hingga rembang tengah hari Tuhan. Karena kami tahu kami punya Bapa yang baik. Karena kami tahu kami sudah ditebus Tuhan. Dari cara hidup kami yang lama, kami sudah ditebus oleh pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bagi setiap orang tua, bagi setiap anak-anak Tuhan, bagi setiap pemuda-pemudi Tuhan yang sedang bergumul. Engkau juga menjadi jawaban bagi mereka Tuhan. Bagi adik-adik yang sedang sekolah, Tuhan Yesus yang menjadi hikmat bagi mereka Tuhan, hingga dapat menyelesaikan sekolah dengan baik. Bagi setiap kami yang sudah bekerja, Tuhan juga sudah memberkati kami. Tuhan membuka jalan-jalan baru Tuhan. Tuhan membuka jalan yang tertutup. Dan kami percaya kami melihat semuanya cuma karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja di tempat ini Tuhan. Lebih lagi Tuhan Engkau memperluas kabar kasih karunia ini Tuhan. Untuk memberkati kota tercinta kami, kota Ambon Tuhan. Maupun dimanapun kabar ini tersebar Tuhan, untuk menjadi berkat tersendiri Tuhan bagi yang mendengarkan. Juga bagi teman-teman kami yang menyaksikan secara online, yang mungkin mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau juga menjamah mereka Tuhan. Biar dari lidah mereka mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan dan Raja dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih begitu besar kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karya-Mu ajaib, Karya-Mu luar biasa Tuhan. Kami sambut Tuhan, semuanya Tuhan. Pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu, berkat-Mu Tuhan di tahun ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semuanya siap sudah menerima, katakan amin. Haleluya. Saya silakan ke Pak Stanley. Firman yang luar biasa saudara. Hanya Injil Kristus yang dapat memerdekakan kita. Saatnya kita akan memberikan pemberian syukur kita. Segala yang baik berasal hanya dari Tuhan. Kita berikan dengan sukacita bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Untuk pujiannya kita nyanyikan pujian sukacita. Dunia takkan
Komsel bahwa kita akan buka kembali Komsel di tahun 2023 ini bagi saudara yang rindu untuk belajar kebenaran firman, kebenaran Injil kasih karunia. Kita akan mulai Komsel ini di tahun 2023 hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 tepatnya jam 8 malam. Ya, bagi saudara bisa datang, bisa hadir di sini, kita belajar sama-sama. Di tempatnya di Gereja Center GBC Ambon. Ya, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita persilakan Bapak Gembala bawa kita dalam doa penutup. Haleluya. Sudah diberkati? Amin. Saudara ini warga kerajaan Allah loh. Kerajaan Allah dan kerajaan surga itu seringkali tumpang tindih kalau kita ngomong, saya bisa dibulak-balik lah, tidak masalah. Tapi sudah perlu memahami bahwa kalau kerajaan dunia ini kita ada dalam teritorial. Misalnya Nusantara ini kita tahu Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai Pulau Rote. Indomie seleraku, bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya saudara. Cuma yang jelas begini, bahwa ada teritorial tentang Indonesia. Jadi sampai ujung Indonesia itulah teritorialnya di Indonesia. Nah ini teritorial secara geografis yang dunia kelihatan. Saudara. Tapi kita tahu bahwa teritorial kerajaan Allah itu dunia roh. Nah itulah. Bagaimana kita tahu bahwa kita ini sudah menjadi warga kerajaan Allah? Saudara, kalau baca dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-13 dikatakan gini, bahwa saat engkau percaya kepada Yesus dimeteraikan oleh Roh Kudus. Di sana roh Allah diam di dalam hidup saudara. Teritorial Allah ada di sana. Nah, saat itulah saudara menjadi warga kerajaan Allah. Dan itu jaminan jadi sampai kita menjadi milik sepenuhnya. Ya gitu kita bersama-sama dengan Tuhan di surga yang mulia. Memuliakan Dia. Amin. Amin. Masa depan kita cerah. Amin. Karena sungguh-sungguh Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sayang kita semua. Tuhan sayang Katong Samua. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapak kami bersyukur dan terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu, anugerah-Mu, limpah rahmat-Mu bagi kami Tuhan. Sungguh kami menyadari sepenuhnya Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami kembali bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Engkau sangat menyayangi kami Tuhan Yesus. Dan kami tahu Tuhan saat Engkau mengasihi kami dan kami ada di dalam teritorial kerajaan-Mu. Maka kami menyadari sepenuhnya Engkau yang meng-backup hidup kami Tuhan. Engkau yang memelihara hidup kami. Engkau yang menuntun kami. Engkau yang membimbing kami. Engkaulah yang membawa kami di jalan kemenangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sehingga kami tidak perlu takut, tidak perlu cemas, kami tidak perlu khawatir Tuhan akan hidup kami. Apapun yang kami hadapi, kami tahu Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Dan Engkau menjadikan segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk menjadikan kebaikan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Sehingga dalam langkah hidup kami dan keluarga kami, usaha pekerjaan kami, apapun yang terjadi, kami hanya tahu firman-Mu bahwa Engkau memberkati kami dan melindungi kami. Engkau menyinarkan wajah kepada kami dan memberikan kami kasih karunia-Mu. Engkau menghadapkan wajah kepada kami dan memberikan kami damai sejahtera-Mu Yesus. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu dalam memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus mulai saat ini Tuhan. Sampai Engkau datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya Engkau terus menyertai dan memberkati kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Amin.